Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi salah satu pusat politik global. Wilayah ini mencakup Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik dan menjadi jalur perdagangan, pusat pertumbuhan ekonomi, serta arena persaingan kekuatan besar dunia. Banyak negara berusaha memperkuat strategi di kawasan ini karena stabilitas Indo-Pasifik akan mempengaruhi keamanan, ekonomi, dan tatanan internasional secara luas. Salah satu negara yang semakin aktif di kawasan ini adalah India. Dalam beberapa dekade terakhir, India mengubah orientasi kebijakan luar negerinya dari Look East Policy menjadi Act East Policy. Perubahan ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi mencerminkan strategi baru India untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di Indo-Pasifik. Halo, perkenalkan nama saya Corina Julianti dengan ujung NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi Indo-Pasifik India, yaitu dari Look East ke Act East. Nah, apa sih Look East Policy ini? Kebijakan Look East Policy ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an pada masa Perdana Menteri Narasimha Rao. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan budaya India dengan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Ada juga faktor yang mendorong kebijakan ini, antara lain: pertama, runtuhnya Uni Soviet yang sebelumnya menjadi mitra penting India. Kedua, berakhirnya Perang Dingin yang mengubah struktur politik global. Ketiga, kebutuhan India untuk terintegrasi dengan ekonomi Asia yang sedang berkembang pesat. Melalui kebijakan ini, India mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan Asia Timur untuk memperluas peluang ekonomi dan diplomasi. Namun kebijakan logis ini pada awalnya masih bersifat pasif dan lebih berfokus pada ekonomi dibandingkan aspek strategis. Pada tahun 2014, pemerintahan Narendra Modi mengubah kebijakan Look East Policy menjadi Act East Policy. Perubahan ini menandai transformasi dari sekedar melihat ke timur menjadi bertindak aktif di kawasan Indo-Pasifik. Act East Policy ini menekankan kerjasama ekonomi, konektivitas regional, kerjasama keamanan maritim, dan hubungan strategis dengan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, kebijakan ini juga didorong oleh meningkatnya dinamika geopolitik di Asia serta kebutuhan India untuk memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Dengan kata lain, India tidak lagi hanya ingin menjadi bagian dari ekonomi Asia, tetapi juga menjadi aktor strategis di Indo-Pasifik. Kemudian, ada pun faktor pendorong perubahan kebijakan ini. Yang pertama, ada faktor kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Narendra Modi yang pragmatis mendorong kebijakan luar negeri India yang lebih aktif dan strategis. Modi melihat bahwa India harus memainkan peran yang lebih besar dalam politik kawasan. Yang kedua, faktor geopolitik kawasan. Perubahan kekuatan di Asia membuat India merasa perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara di sekitarnya agar stabilitas kawasan tetap terjaga. Yang ketiga, faktor ekonomi, di mana India membutuhkan pasar baru, investasi, serta konektivitas perdagangan dengan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kemudian ada implementasi Act East Policy itu sendiri. Dalam praktiknya, Act East Policy diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama seperti penguatan hubungan dengan ASEAN, yang mana ASEAN menjadi mitra penting bagi India dalam perdagangan dan diplomasi regional. 2. Kerjasama strategis dengan negara Asia Timur, di mana India memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. 3. Peningkatan konektivitas regional, yang mana kebijakan ini menekankan pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan hubungan antar masyarakat. Selain itu, Act East Policy juga berprinsip pada 3C, yaitu Culture, Commerce, dan Connectivity. Melalui 3 prinsip ini, India berupaya meningkatkan integrasi regional dengan negara-negara di Asia. Kemudian, apa sih dampak perubahan kebijakan ini bagi India dan kawasan Indo-Pasifik? Bagi India sendiri, yang pertama meningkatkan pengaruh geopolitik, yang kedua memperluas hubungan ekonomi, dan ketiga memperkuat kerjasama keamanan maritim. Sedangkan bagi kawasan Indo-Pasifik, dampaknya adalah memperkuat kerjasama regional, menciptakan keseimbangan kekuatan, dan meningkatkan konektivitas ekonomi di Indo-Pasifik. Dengan semakin aktifnya India, kawasan Indo-Pasifik menjadi lebih dinamis dan kompetitif dalam sistem internasional. Jadi, perubahan kebijakan dari Look East ke Act East ini menunjukkan bahwa India sedang bertransformasi dari regional player menjadi strategic power di Indo-Pasifik. India
tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan domestik, tetapi mulai memainkan peran lebih aktif dalam membentuk stabilitas kawasan. Strategi ini juga menunjukkan bahwa politik Indo-Pasifik tidak hanya ditentukan oleh negara besar tradisional, tetapi juga oleh kekuatan baru seperti India. Nah, kesimpulannya, perubahan kebijakan dari Look East ke Act East ini mencerminkan ambisi India untuk menjadi aktor penting di Indo-Pasifik. Dengan memperkuat kerjasama ekonomi, keamanan, dan konektivitas regional, India berusaha meningkatkan pengaruhnya sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Sekian penjelasan materi mengenai strategi Indo-Pasifik India dari Look East ke Act East ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang dinamika politik kawasan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.